Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian salam dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan, kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa al Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Sebelum Bapak menyampaikan amanah pembina upacara pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak memberikan apresiasi kepada petugas upacara pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun ada kesalahan kecil, itu menjadi pelajaran, menjadi evaluasi untuk kedepannya, insya Allah. Baik, untuk amanah pembina upacara pada pagi hari ini, Bapak mengangkat judul tentang makna dan semangat Hari Pahlawan. Anandaku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Hari Pahlawan memiliki makna yang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda, bagi kita sebagai para pelajar. Makna ini adalah tentang bagaimana menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang dengan gigih dan tanpa pamrih berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Maka kalau sebab itu sudah seharusnya kita tidak melupakan perjuangan mereka dan menghormati pengorbanan mereka. Semangat Hari Pahlawan juga memberikan inspirasi bagi kita sebagai murid, sebagai pembelajar. Dari perjuangan dan semangat para pahlawan kita bisa belajar tentang bagaimana tekad, keberanian, dan semangat juang yang juga tidak boleh padam dalam menghadapi tantangan. Baik itu dalam proses pembelajaran, kita harus punya tekad yang kuat, keberanian, dan tidak pantang menyerah, konsisten, tidak cepat putus asa. Insya Allah kalau kita punya keberanian, punya tekad yang kuat, punya konsistensi, maka segala tantangan, rintangan, hambatan yang selalu dapat kita lalui. Tetesan-tetesan air bisa membuat batu berlubang, itu karena konsistensinya. Maka oleh sebab itu kita juga harus memiliki konsistensi, pantang menyerah, tidak cepat putus asa dalam setiap menghadapi segala tantangan dan hambatan dalam proses pembelajaran kita. Seperti para pahlawan, mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan semangat yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan kita. Selain itu, Hari Pahlawan juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita. Para pahlawan telah berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa ini. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk memastikan kita dapat hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Mereka korbankan harta, nyawa, agar supaya kita bisa merasakan hidup merdeka. Kita harus bersyukur atas warisan yang mereka tinggalkan dan berjanji untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga dan membangun bangsa ini dengan baik. Semangat Hari Pahlawan juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persatuan, dan kesetaraan. Para pahlawan berjuang atas dasar nilai-nilai ini, dan kita sebagai murid harus menghayati, harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berjuang untuk menciptakan masyarakat yang adil, masyarakat yang bersatu, dan menghormati keragaman sebagai kekuatan kita. Melalui momentum Hari Pahlawan ini dengan penuh rasa hormat dan penghargaan terhadap para pahlawan, mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang mereka perjuangkan sebagai motivasi bagi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dengan begitu, kita akan menjadi generasi yang berkomitmen untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Anak-anakku sekalian, ketahuilah, para pahlawan tidak lahir dengan kekuatan luar biasa. Mereka sama seperti kita, tidak punya kekuatan luar biasa, bukan merupakan Superman, tapi mereka seperti manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita adalah mereka memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Maka dari itu, kita juga harus punya semangat yang kuat, semangat yang sama, semangat yang luar biasa. Seperti para pahlawan yang memiliki semangat yang luar biasa, sehingga bisa melampaui batasan dan mengatasi segala rintangan yang ada. Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Berani bermimpi besar, berani berjuang, dan berani mengambil tindakan untuk mencapai tujuanmu.
Jangan takut bermimpi, jangan takut bercita-cita. Gantungkanlah cita Anda setinggi-tingginya. Jangan takut bercita-cita jadi presiden. Jangan takut bercita-cita jadi dokter. Jangan takut bercita-cita jadi gubernur, jadi bupati. Orang menjadi bupati tidak pernah takut. Kenapa kita bermimpi saja takut? Apalagi menjadi bupati beneran, menjadi gubernur beneran, menjadi presiden beneran. Maka dari itu kita harus berani bermimpi besar. Tapi juga kita harus berani berjuang. Dan berani mengambil tindakan untuk mencapai tujuan kita. Untuk mencapai cita-cita kita. Bermimpi saja tidak cukup, tapi kita harus berjuang. Harus berani mengambil tindakan untuk mencapai cita-cita itu. Para pahlawan telah membuktikan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Para pahlawan seperti kita, mereka juga punya rasa takut. Tetapi yang membedakan kita adalah mereka mampu menghadapi ketakutan, merubahnya menjadi keberanian, dan tetap melangkah maju tanpa pantang mundur. Jangan biarkan, anak-anakku, ketakutan menghalangi anak-anak sekalian untuk mencapai cita-cita kalian. Anak-anakku yang Bapak cinta dan Bapak banggakan, makna sejati dari kehidupan pahlawan adalah pengabdian kepada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Mereka menyerahkan harta, nyawa mereka untuk negara ini, melebihi dari diri mereka sendiri. Tujuan mereka apa? Yaitu kemerdekaan. Bukankah itu adalah tujuan yang mulia? Karena tujuan yang mulia itulah mereka korbankan, mereka mengabdikan diri mereka kepada negara ini agar supaya kita mendapatkan kemerdekaan. Seperti itu juga sehendaknya kita. Temukan tujuan kita, tentunya tujuan yang mulia, dan berikan segalanya untuk mewujudkannya. Sebagai contoh misalnya, temukan tujuan. Ingin membahagiakan orang tua kita misalnya. Ingin membuat orang tua kita senang. Dan selanjutnya, berikan segalanya pada diri kita itu untuk mewujudkannya. Sebagaimana para pahlawan telah mengorbankan diri mereka untuk negara ini. Para pahlawan telah mengorbankan segalanya untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ambillah inspirasi dari perjuangan mereka. Dan jadilah pahlawan bagi mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Seperti orang tua kita misalnya. Jadilah pahlawan bagi orang tua kita. Kita bantu mereka, kita berikan sesuatu yang membuat mereka bangga, membuat mereka bahagia dengan diri kita. Jadilah pahlawan bagi keluarga kita. Jadilah pahlawan bagi masyarakat kita. Jadilah pahlawan untuk sekolah kita ini. Berikan terbaik, berikan prestasi untuk sekolah kita ini. Anak-anakku sekalian Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kemuliaan pahlawan tidak terletak pada nama mereka, tetapi pada perjuangan yang mereka lakukan. Jadilah pahlawan dalam kehidupan kita. Dengan mungkin hanya melakukan tindakan kecil, tapi dilakukan konsisten setiap hari. Walaupun tindakan kita kecil, tapi konsisten dilakukan setiap hari. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pahlawan tidak terletak pada nama, tetapi terletak pada perjuangan yang mereka lakukan. Anak-anakku sekalian, pahlawan tidak hanya muncul dalam situasi darurat atau perang, tapi juga dalam tindakan kecil yang membantu orang lain. Jadilah pahlawan dengan memberikan kebaikan kepada sesama. Para pahlawan telah menunjukkan bahwa perubahan yang nyata dimulai dari individu. Jadilah pahlawan dalam perubahan. Mulailah dengan dirimu sendiri untuk menciptakan dampak positif dalam hidup dan sekitarmu. Para pahlawan telah menunjukkan bahwa perubahan yang nyata itu dimulai dari individu. Jadilah pahlawan dalam perubahan. Mulailah dengan dirimu sendiri untuk menciptakan dampak positif dalam hidup kita. Mulailah melangkah, meskipun memulai itu hal yang tersulit. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan kita mau berubah? Kapan kita ingin berhasil? Kapan kita ingin tumbuh dan berkembang? Karena jarak 1000 mil itu harus dimulai dari satu langkah. Langkah demi langkah lah yang akan mengantarkan kita kepada jarak 1000 mil. Maka dari itu, mulailah melangkah hari ini. Mulai dari diri sendiri, melakukan perubahan meskipun perubahan-perubahan kecil. Tapi konsisten, itu lebih baik. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan amanah pimpinan upacara yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.